Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan PPT. Saya yang bernama Muhammad Suhub At-Tanzir Sepayung dari Prodi Tem Teknologi Elektromedik dengan dosen pengampu Pak Berkat Panjaitan SSI MPD. Di sini saya akan menampilkan presentasi PPT saya yang berjudul Optik Geometri. Seperti kita ketahui bahwa optik sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari, dalam dunia kesehatan, ilmu biologi maupun dalam ilmu fisika yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang cahaya. Optika dibagi menjadi dua studi pembahasan, di antaranya optika geometris dan optika fisis. Optika geometris mempelajari mengenai pemantulan, pembiasan, dan dispersi cahaya. Optik geometri menyatakan cahaya, yakni garis-garis lurus yang dibelokkan pada permukaan yang merefleksikan cahaya atau yang merefleksikan cahaya. Tetapi banyak aspek perilaku cahaya yang tidak dapat dipahami berdasarkan sinar, sedangkan secara fundamental cahaya adalah gelombang dan dalam beberapa situasi kita harus meninjau sifat-sifat gelombangnya. Seseorang melihat sesuatu atau benda, maka mata harus menangkap beberapa dari sinar cahaya yang menyebar dari benda tersebut dan kemudian diarahkan kembali ke dalam retina di bagian belakang mata. Sistem penglihatan manusia dimulai dengan retina dan berakhir dengan korteks penglihatan di bagian belakang otak. Secara otomatis dan secara bawah sadar memproses informasi yang diberikan oleh cahaya. Sistem ini mengidentifikasi sisi, searah, tekstur, bentuk, dan warna. Kemudian secara cepat membawa ke alam sadar seseorang ke sebuah bayangan reproduksi yang diturunkan dari cahaya dari benda sehingga seseorang dapat mengenai benda berada arah mana sinar cahaya datang dan pada jarak yang tepat. Sistem penglihatan manusia berjalan melalui proses dan pengenalan ini meskipun sinar cahaya tidak atau membias dari lensa di dalam sepasang teropong. Tetapi benda yang dilihat seseorang dalam arah di mana sinar cahaya datang setelah dipantulkan atau dibiaskan. Dan jarak yang dirasakan sedikit berbeda dari jarak benda yang sebenarnya. Dari segi produk, optika geometris merupakan bagian dari fisika dasar yang membahas tentang gejala refleksi dan refraksi cahaya dengan penekanan pada konsep sinar sebagai jejak cahaya. Kemudian menerapkan ilmu ukur geometri dan trigonometri dalam menganalisisnya. Jenis-jenis pemantulan cahaya. Ada dua jenis pemantulan cahaya, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur terjadi ketika suatu berkas cahaya sejajar datang pada permukaan yang halus atau rata, seperti permukaan cermin datar atau permukaan air yang tenang. Sedangkan pemantulan baur terjadi ketika suatu berkas cahaya sejajar datang pada permukaan yang kasar atau tidak rata.
sehingga dipantulkan ke berbagai arah tidak tertentu. Terangannya, sinar datang adalah sinar yang datang ke cermin. 2. Sinar pantul adalah sinar yang dipantulkan ke cermin. 3. Garis normal adalah garis yang tegak lurus permukaan cermin. Sudut pantul adalah sudut antara sinar pantul dan garis normal. Pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya berarti pembelokan arah rambat cahaya saat melewati bidang batas dua medium tembus cahaya yang berbeda indeks biasnya. Pembiasan cahaya mempengaruhi penglihatan pengamat. Contoh yang jelas adalah bila sebatang tongkat yang sebagian tercelup di dalam kolam berisi air dan bening akan terlihat patah. Dasar bak mandi yang berisi air kelihatan lebih dangkal. Sikat gigi yang mengapung di air bak mandi kelihatan bengkok dan sebagainya. Pengertian cahaya. Cahaya merupakan sejenis energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat dengan mata dan gelombang. Ini tentunya membawa energi. Jadi sebenarnya cahaya itu sendiri merupakan salah satu bentuk energi. Cahaya juga merupakan dasar ukuran meter. 1 meter adalah jarak yang didahului cahaya melalui vakum pada 1/299,792,458 detik. Biasanya disebut kecepatan cahaya adalah 299,792,458 meter per detik. Cahaya juga memiliki sifat sebagai partikel yang biasa disebut foton. Karena itulah cahaya juga pandang sebagai kumpulan banyak partikel yang tidak bermassa yang bergerak dengan kecepatan 3 kali 10 per 8 mm per sekon. Adapun pengertian cahaya secara umum adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 atau 750 Newton meter pada bidang fisika. Cahaya diartikan sebagai sebuah radiasi elektromagnetik baik dengan panjang gelombang yang kasat mata maupun yang tidak. Sifat-sifat cahaya. 1. Cahaya dapat merambat lurus. 2. Cahaya dapat dipantulkan. 3. Cahaya dapat dibiaskan dan dibelokkan. 4. Cahaya dapat diuraikan. 5. Cahaya dapat mengalami difraksi atau pelenturan. 6. Cahaya dapat mengalami polarisasi. Manfaat dan kegunaan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menghasilkan energi listrik. 2. Membantu tumbuhan berfotosintesis. 3. Melindungi temperatur udara. 4. Mengeringkan tanah. 5. Sumber nutrisi. 6. Menghangatkan tubuh. Indeks bias medium. Kecepatan merambat cahaya pada tiap-tiap medium berbeda-beda, tergantung pada kecepatan medium tersebut. Perbedaan kecepatan rambat cahaya ini selanjutnya disebut dengan sebagai indeks bias. Dalam dunia optik dikenal ada dua macam indeks bias, yaitu indeks bias mutlak dan indeks bias relatif. Indeks bias mutlak adalah perbandingan kecepatan cahaya di ruang hampa dengan kecepatan cahaya di medium tersebut. Indeks bias mutlak medium yaitu indeks bias medium saat berkas cahaya dari ruang hampa melewati medium tersebut. Indeks bias mutlak suatu medium dituliskan N medium. Indeks bias mutlak kaca dituliskan N kaca. Indeks bias mutlak air dituliskan N air, dan seterusnya. Oleh karena C selalu lebih besar daripada P, maka indeks bias suatu medium selalu lebih dari 1 N medium per 1. Sejarah indeks bias.
Thomas Young mungkin adalah orang yang pertama kali menggunakan dan menemukan nama indeks bias pada tahun 1847. Pada saat yang sama, ia mengubah nilai indeks bias ini menjadi satu bilangan, bukan rasio perbandingan dua bilangan yang sebelumnya digunakan. Rasio itu memiliki kelemahan untuk medium yang berbeda. Pengertian indeks bias. Setiap medium mempunyai suatu indeks bias tertentu yang merupakan suatu ukuran seberapa besar suatu bahan membiaskan cahaya. Indeks bias suatu zat adalah perbandingan kelajuan cahaya di udara dengan kelajuan cahaya di dalam zat tersebut. Kelajuan cahaya di udara selalu lebih besar daripada di dalam zat lainnya. Oleh karena itu, indeks bias zat lain selain udara selalu lebih besar. Semakin besar indeks bias suatu zat, maka semakin besar cahaya dibelokkan oleh zat tersebut. Besarnya pembiasan juga tergantung pada panjang gelombang cahaya. Dalam spektrum cahaya tampak, panjang gelombang cahaya bervariasi dari gelombang merah yang terpanjang sampai gelombang ungu yang terpendek. Macam-macam indeks bias dan rumusnya. Ketika cahaya dari sebuah medium merambat melewati medium lain yang berbeda kerapatan optiknya, cepat rambat cahaya akan berubah. Cepat rambat cahaya akan berkurang jika memasuki medium dengan kerapatan tinggi. Sebaliknya, sebagai rambat cahaya akan bertambah jika memasuki medium dengan kerapatan rendah. Perbandingan cepat rambat cahaya di ruang hampa. Buka kurung C tutup kurung dengan cepat rambat cahaya di dalam medium tersebut indeks bias mutlak. Indeks bias mutlak suatu medium dapat dicari dengan persamaan berikut. Rumus. N sama dengan indeks bias mutlak medium. C sama dengan cepat rambat cahaya di dalam ruang hampa, buka kurung 3 kali 10,8 mm per sekon, tutup kurung. P sama dengan cepat rambat cahaya di dalam medium. Inilah contoh indeks bias mutlak beberapa zat. Medium indeks bias mutlak. Di situ ada air, alkohol, gliserin, kaca kuarsa, kaca Verona, kaca perinta, dan intan. Indeks bias relatif adalah perbandingan indeks bias suatu medium terhadap indeks bias medium yang lain. Nomor 1, indeks bias relatif medium 1 terhadap medium 2. Nomor 2, indeks bias relatif medium 2 terhadap medium 1. Nomor 3, N1 indeks bias mutlak medium 1. 4, N2 indeks bias mutlak medium 2. Setiap medium memiliki indeks bias yang berbeda-beda. Karena perbedaan indeks bias inilah, maka jika ada seberkas sinar yang melalui dua medium yang berbeda kerapatannya, maka berkas sinar tersebut akan dibiaskan. Pada tahun 1621, Snellius, seorang fisikawan berkebangsaan Belanda, melalui serangkaian percobaan untuk menyelidiki hubungan antara sudut datang I dan sudut bias R. Menurut teori, muka gelombang rambatan cahaya dapat digambarkan sebagai muka gelombang yang tegak, lurus arah rambatan, dan muka gelombang itu membelok saat menembus bidang batas medium 1 dan medium 2 seperti terperlihatkan gambar sebagai berikut. Cahaya datang dengan sudut I dan dibiaskan dengan sudut R. Cepat rambat cahaya di medium 1 adalah P1 dan di medium 2 adalah P2. Waktu yang diperlukan cahaya untuk merambat dari B ke D sama dengan waktu yang dibutuhkan dari A ke E, sehingga D ke E menjadi muka gelombang pada medium 2.
Gambar muka gelombang pada pembiasan cahaya dari medium satu ke medium 2. Di situ ada sinar datang, garis normal, bidang batas, muka gelombang, sinar bias pada segitiga ABD. Berlaku persamaan sin I sama dengan, sedangkan pada segitiga AED berlaku persamaan trigonometri sebagai berikut: sin R bila kedua persamaan dibandingkan. Selanjutnya, pemantulan total. Pada saat cahaya merambat dari medium optik lebih rapat ke medium optik kurang rapat dengan sudut datang tertentu, cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Artinya, sudut bias akan selalu lebih besar dibandingkan sudut datang. Apabila sudut datang cukup besar, maka sudut bias akan lebih besar lagi. Apa yang terjadi bila sudut datang terus diperbesar? Bila sudut datang terus diperbesar, maka suatu saat sinar bias akan sejajar dengan bidang yang berarti besar sudut biasnya. R 90 derajat, tidak ada lagi cahaya yang dibiaskan. Seluruhnya akan dipantulkan. Sudut datang pada saat sudut biasa mencapai 90 derajat, ini disebut sudut kritis atau sudut batas. Pemantulan cahaya pada cermin itu ada 3. Cermin cembung, 2 cermin datar, 3 cermin cekung. Hukum pemantulan cahaya. Sinar, garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang dan berpotongan di satu titik pada bidang sisi. Sudut antara sinar pantul dan garis normal sudut pantul sama dengan sudut antara sinar datang serta garis normal sudut datang. Garis normal adalah garis yang tegak lurus bidang datar. Cermin cembung bersifat menyebarkan sinar divergen. Sinar-sinar yang sejajar sumbu utama dipantulkan oleh cermin seolah-olah berasal dari satu titik di belakang cermin yang disebut titik fokus maya. Titik fokus cermin cembung terletak di belakang cermin cembung terletak di sumbu utama cermin. Dengan demikian, titik fokus cermin cembung bernilai negatif karena berada di belakang cermin. Sifat bayangan cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang dengan permukaan yang datar dan mengiat. Contohnya, cermin kita digunakan untuk berkaca. Adapun sifat bayangan cermin datar yaitu bayangan tidak bersifat terbalik atau tegak. Bayangan bersifat maya atau tidak tertangkap di layar. Besar bayangan sama dengan besar benda, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Bagian kanan benda menjadi bagian kiri bayangan. Sifat bayangan cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin dengan bentuk permukaan yang melengkung keluar. Cermin ini memiliki sifat yang dapat menyebarkan cahaya. Contoh cermin cembung adalah kaca spion di kendaraan dari kaca pengawas di pasar swalayan. Berikut ini sifat bayangan yang dihasilkan cermin cembung, yaitu contohnya bayangan tegak pada cermin lebih kecil dari bentuk aslinya. Bayangan bersifat maya. Pemantulan Baur atau diffuse reflection. Pemantulan Baur atau diffuse adalah pemantulan cahaya ke segala arah yang terjadi karena berkas sinar datang jatuh pada permukaan kasar atau tidak rata. Contohnya pemantulan cahaya pada tembok, kayu, batu, dan tanah. Permukaan tidak rata akan memantulkan garis-garis sinar pantul yang berarah acak. Meski begitu, hukum Cornelius tetap berlaku dalam pemantulan Baur. Inilah keterangannya. R1 indeks bias medium 1, N2-nya indeks bias medium 2, P1, P2 cepat rambat cahaya ke medium 1. Di atas menunjukkan perbandingan cepat rambat cahaya dalam suatu medium. Pembiasan cahaya pada plane paralel balok kaca. Pembiasan
cahaya pada prisma kaca. Prisma juga merupakan benda yang bening yang terbuat dari kaca. Kegunaannya antara lain untuk mengarahkan berkas sinar, mengubah dan membalik letak bayangan serta menguraikan cahaya putih menjadi warna spektrum warna pelangi. Mengubah dan membalik letak bayangan serta menguraikan cahaya putih menjadi warna spektrum warna pelangi. Sabar, Sekian sabar. sekian dari presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada kesilapan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.